Ini Masya Allah, tepuk tangannya mana dong Bu? Iya sedang banget. Ibu-ibu sekali lagi yang di rumah ada yang belum lihat. Ibu-ibu dari mana sih Bu? Dari mana? Mana tepuk tangannya dong? Cimanggung, Sumedang. Punya gaya sendiri. Pasti yang ngajarin Ustadz Maulana tuh Gun. Iya, luar biasa. Ngayak tahu. Iya, ngayak tahu. Oh, ngayak tahu maksudnya terakhirnya. Tapi gini, Van, ini senang banget tadi ngelihat kita ya ada bicara masalah tentang kegiatan rutin baru adalah sedekah subuh. Nah ini, Masya Allah kalau bisa istiqomah dilakuin juga. Ternyata ini juga bisa jadi salah satu amal ibadah kita yang nanti bisa kita nikmatin di akhirat loh ini. Ya, jujur sebelumnya nggak pernah tahu yang namanya sedekah subuh. Tapi saya punya sahabat. Dia namanya Kaila, dia orang interior. Saya tuh setiap pagi, sebelumnya ya, setiap pagi ngelihat ini orang bangun pagi, nyiapin makanan di box-box. Saya pikir awalnya dia punya catering. Oh. Nah, aku tanya, kakak kalau pagi-pagi siapin makanan tuh buat apa? Dia bilang buat sedekah subuh deh, gitu. Terus udah gitu, aku bilang, terus udah gitu, alhamdulillahnya kadarullah tetangga aku itu catering. Dia punya catering, terus udah gitu aku pengen mencoba sedekah subuh gitu. Jadi alhamdulillah, Masya Allahnya lagi catering sebelah rumahku itu dalam 1 bulan menu sedekah subuhnya insya Allah nggak pernah sama. Jadi dibuatin menu. Jadi tetangga aku ngambil, ada sehari ini bisa nasi goreng, bisa nasi soto, bisa nasi pecel, bisa roti, bisa spaghetti. Setiap hari berubah. Beda-beda. Iya, jadi ya ini apa ya, sebuah gerakan istiqomah juga ya. Jadi Allah, maksudnya aku juga ngerem badan aku yang gemuk seperti ini, besar seperti ini untuk bisa mengerem makan. Oh iya itu penting. Makan maksudnya lebih dijaga sih, lebih dijaga. Jadi kalau misalnya dulu sekali makan bisa traktir orang 2 juta buat bertiga misalnya. Sekarang 2 juta bisa buat 100 orang. Masya Allah luar biasa. Jadi lebih manfaat ya. Mana? Lebih manfaat mana? Iya. Tepuk tangan dong Bu. Nah ini nih jamaah. Banyak banget orang-orang ya Van, ya maaf gini, kadang-kadang berpikir gini, ngapain sih kok gitu aja di konten-kontenin. Kadang orang itu ya buat konten itu insya Allah buat dicontoh. Tapi alhamdulillah aku konten alhamdulillah mungkin sekarang kalau dari teman-teman sekitarku udah ada 20 orang lebih yang mengikuti sedekah subuh. Gara-gara konten kan. Jadi makanya aku mau sedekah subuh mau mulai dari 10 orang, 5 orang, atau mau hanya sekedar kasih uang dikasihin ke orang, buat aku itu caranya lillahi ta'ala. Bener. Ya gitu. Tapi kalau aku tuh sebenarnya poinnya adalah gini, meringankan beban ibu-ibu untuk dimasakin sarapan keluarganya buat pepergian kerja, buat anaknya sekolah, buat suaminya kerja, setidaknya beban ibu-ibu tuh berkurang. Jadi Masya Allah. Tapi memang gini ya, maksudnya kalau kita lihat di sosial media, dari konten lu aja atau yang udah lu buat mengajarkan atau mengajak kebaikan kepada orang lain ini, dari 100% pasti ada sekitar 10% tuh yang konten-konten itu kata-katanya nyinyir. Ya jadi. Nah ini nih. Ya kita kan nggak bisa nyaring semua orang untuk suka sama kita ya gitu. Jadi kalau aku tuh sekarang juga suka cari quote-quote yang relate sama kehidupan kita gitu, dan alhamdulillah banyak yang repost, banyak yang mengulang gitu. Jadi ya setidaknya belajar untuk punya positive vibe lah. Benar. Walaupun mungkin gini, kayak misalnya ada komentar gini, Igun udah mulai centil lagi katanya gitu. Lah kita 43 tahun centil. Iya kan? Haji baru 5 bulan. Masa kita langsung ujung-ujung berubah mendadak susah. Kan, ada proses, Pak Ustadz, aku nggak mau jadi mendadak. Assalamualaikum. Malah kaku. Apa kabar Fadli? Masya Allah. Ya kan bukan kita. Ya kan maksudnya udah Allah juga ngerti nyiptain kita bagaimana bentuknya. Bener gak? Jadi jangan berharap lu semuanya mengharapkan orang lain itu karakternya sesuai dengan apa yang lu mau. Nah, bener gak? Lu bentuk aja keluarga lu kalau lu mau. Tapi sebenarnya gini, apapun bentuknya, apapun karakter orang, yang penting dia bisa mengajak buat kebaikan. Nah, itu yang ditiru. Nah, jadi ambil positifnya. Benar. Terima kasih banyak, Van. Benar. Tepuk tangan dong buat Ivan.
Iya, istirahat lagi, duduk lagi. Ya Allah, Kita panggil Ustadz Syam. Sini Ustadz Syam. Nah, Masya Allah luar biasa Ustadz Syam. Kalau kita hubungkan tadi dengan apa yang kita bahas sama Ivan juga, sama tema kita pagi hari ini, yang pengen kita endingnya hidupnya tuh happy, maksudnya meninggalnya secara husnul khotimah, Masya Allah. Tadi salah satunya adalah ciri-ciri yang bisa kita lihat adalah selalu melakukan amalan-amalan tiap subuh. Karena katanya setiap orang yang melakukan amalan subuh ini, mau apapun bentuknya, itu insya Allah banyak malaikat yang mendoakan hidupnya biar happy ending. Masya Allah luar biasa. Nah, amalan-amalan mungkin ada sedekah online, ada macam-macam, itu termasuk juga nggak sih sebenarnya gitu loh? Apakah memang harus secara nyata atau bagaimana? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Bang Fadli, Tabe Guru kami Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Haji Igun, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya amalan sepele mungkin di mata orang, tapi insya Allah bisa memudahkan orang istiqomah sampai happy ending. Amin. Amin. Yakni berpagi-pagi ataupun beramalan subuh, ada yang mampu sedekah bersedekah, ada yang mampu berzikir berzikir, ada yang mampu duduk baca Quran, ada yang mampu nonton Islam itu indah, nonton Islam itu indah sambil belajar. Masya Allah, itu semua didoain berkah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa hubungkan dengan tema ini? Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu bukrahnya. Amin. Subhanallah, doanya Nabi sangat umum. Nabi cuma minta berkahi di waktu bukrohnya. Apanya yang diberkahi? Bisa jadi yang diberkahi pekerjaannya kalau dia bekerja. Bisa jadi yang diberkahi adalah sekolahnya kalau dia masih sekolah. Bisa jadi yang diberkahi adalah rumah tangganya kalau misalnya dia adalah seorang ibu rumah tangga. Bisa jadi yang diberkahi apa saja, subhanallah. Karena Nabi sangat umum doanya, Allahumma barik, ya Allah berkahilah li ummati, untuk umatku di waktu bukrohnya. Di sini rahasianya. Waktu pagi itu dalam bahasa Arab banyak. Ada bukroh, ada sobah, ada duha. Waktu pagi, subhanallah. Tapi khusus dalam doanya Nabi Muhammad SAW yang disebut adalah waktu bukroh. Maka ahli bahasa mengatakan waktu bukroh itu pagi-pagi buta. Jadi subhanallah, mereka yang bangun lebih pagi lagi, lebih banyak lagi dapat keberkahan dari doanya Nabi Muhammad SAW. Ada waktu sobah. Waktu sobah itu panjang, hampir sebelum zuhur itu masih sobah. Makanya kalau ada azkarus sobah, zikir pagi menjelang zuhur pun tidak mengapa, masih bisa dibaca karena namanya azkarus sobah. Tapi kalau bukroh itu singkat sekali waktunya, hanya subuh sampai terbitnya matahari. Maka jangan sampai ada yang menyia-nyiakan waktu ini untuk tidak beribadah. Ada yang mampu sedekah secara fisik, silahkan. Ada yang mampu sedekahnya secara online, silahkan. Subhanallah, kalau kebaikan itu bisa secara langsung, bisa juga secara online. Sebagaimana keburukan, dahulu keburukan di luar rumah, sekarang keburukan sudah masuk ke dalam handphone, sudah masuk ke dalam rumah. Maka kalau kebaikan dahulu hanya bisa dilakukan di luar rumah secara langsung, maka usahakan juga kebaikannya bisa juga melalui handphonenya. Maka sedekah online pun sudah termasuk. Kemudian apakah ini bisa mendukung seseorang husnul khotimah? Ketahuilah, salah satu yang paling berat dilakukan orang munafik adalah waktu subuh, waktu pagi. Maka seorang yang beriman, yang insya Allah istiqomah, itu yang diistiqomahkan waktu subuh. Amin. Kita doain Haji Igun dan seluruh teman-teman sekalian, jamaah sekalian bisa istiqomah di waktu subuhnya. Amin. Makasih banyak. Ngomong-ngomong nih mic jamaah ketuker itu. Pantesan cempreng. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita mau kasih kesempatan kembali buat jamaah bertanya, ya, mewakili jamaah yang di rumah bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini gantian. Ibu yang sebelah sini boleh ibu maju. Masya Allah luar biasa. Agak cepat sedikit ibu, maaf, punten. Sini bu, sebelah saya bu. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yayeh Kurniasi dari Majelis Talim Al Barokah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan buat Ibu Yayeh. Mau nanya sama siapa Ibu? Ustadz Maulana. Ustadz Maulana boleh. Ya Allah. Aman ya? Aman, pas lah. Pas. Iya. Kalau bersanding maksudnya berjejer gitu. Tunggu dulu, lebih pas lagi kalau gini. Ibu mau nanya apa?
Ibu mau nanya apa? Gini aja Ibu, nanyanya tahan dulu aja ya. Karena kita ada yang mau lewat dulu nih, sama-sama. Oh nggak apa-apa, mau nanya dulu. Boleh. Ayo. Assalamualaikum Ustaz Maulana. Alam. Iya. Saya mau tanya, katanya kita kalau mau hidup happy ending dan husnul khotimah, kita harus bisa memaafkan orang-orang yang membenci kita, mencaci maki kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Bagaimana caranya? Karena kita gimana caranya ya seperti itu ya. Maaf juga gitu ya. Karena kita bukan Nabi Muhammad. Oke. Ibu tahan dulu. Pertanyaannya nanti kita lanjutkan lagi. Sekarang waktu kita sama-sama simak lagu Indonesia Raya. Sekali lagi diulang sama Ustadz Maulana Ibu. Silakan. Ayo. Silakan Ibu. Pertanyaannya. Ya. Salah satu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya. Ya. Apa benar katanya kalau mau hidup kita happy ending dan husnul khotimah, kita harus bisa memaafkan orang-orang yang membenci kita, mencaci maki kita, bahkan menghancurkan hidup kita. Itu susah banget gimana caranya, karena kita bukan Nabi Muhammad yang pemaaf gitu. Oh iya, benar juga Ibu ya. Itu aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Ibunya. Masya Allah, boleh kembali duduk Ibu ke tempatnya. Silakan dijawab Ustadz Maulana. Izin Haji Igun, ya Masya Allah, makasih banyak udah menyempatkan waktu masuk ke Islam Tinda. Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Dong yang kelihatan dari kasih. Kepada semuanya, mau ustul hatimah, salah satu amalan supaya bisa ustul hatimah untuk bisa memaafkan orang. Saling memaafkan. Apa arti maaf? Maaf itu mengembalikan perasaan orang sama dengan ketika sebelumnya. Atau juga sebenarnya paling susah itu memaafkan diri sendiri sebenarnya. Membuka pintu maaf. Karena syarat masuk surga harus kelar semua urusan sesama manusia. Karena kapan tidak kelar, tidak bisa masuk surga. Maaf, tempat kita adalah surga. Kita ini makhluk surga. Nabi Adam alaihissalam dari surga. Maka kita harus kembali ke kampung halaman kita, yakni surga. Dan tidak bisa masuk surga kalau belum selesai persoalan. Jadi harus saling memaafkan. Kalau tidak, maaf. Cari dulu orang yang pernah kau berbuat zalim padanya. Datang saling minta maaf. Jadi begini, kalaupun orang membenci kita, saya suka tadi kata-kata Haji Igun. Ya udah, kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Betul tidak? Makanya bersihkan hati. Apa Bu? Bersihkan hati. Hilangkan beban. Ikuti sunnah Nabi. Dapat ridha Allah. Selesai perkara. Itu yang menyebabkan orang masuk surga adalah ridha Allah. Itu mohon maaf, Ibu mau masuk surga? Ikuti jalurnya. Siapa jalurnya? Rasulullah. Ikuti toladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri toladan. Maaf ya, hidup ini susah. Ujian yang di rumah, merasa ujian, banyak ujian. Kalau ujiannya susah, kerjakan soal ulangan ini sesuai contohnya. Siapa contohnya? Rasulullah. Makanya mohon maaf. Kalau ada yang jahat sama kita, maka balaslah dengan kebaikan. Itu yang susah. Minimal engkau tidak membalas keburukan yang sama. Kapan kita mau melaksanakan berlaku adil, berarti tetap nanti ada persoalan. Makanya lebih baik lupakan. Sebaiknya sibuklah melakukan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Ingatlah keburukanmu sehingga tidak ada waktu memikirkan keburukan orang. Iya, atas apa yang kau lakukan, lupakan. Atas apa yang dilakukan orang sama kita, keburukannya kepada kita, lupakan. Itu paling aman itu. Ya. Jangan ingat-ingat juga kebaikan kita sendiri. Ya. Kalau kita mau nutupin mulut orang dengan tangan kita, bau. Iya. Tangan ini ditutup dua telinga kita. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, makasih banyak. Oke, kita mau kasih kesempatan sama bintang tamu kita hari ini, Ivan. Ivan mungkin ada yang mau ditanya-tanya nih, Ivan nih. Sama
Ya, sama Ustadz Bani sama guru-guru kita boleh. Wow, todong manja ya ini Todong ya. manja. Boleh berdiri todong manja yuk. Kita todong manja berdiri. Ustadz Bani sini. Nah, ini biar ditanya langsung sama Ivan. Masya Allah. Masya Allah, saya tanya apa ya? Coba saya mau tanya ini Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya kita sesuai dengan tema hari ini kan happy ending, husnul khotimah. Allah selalu insya Allah akan mewafatkan kita di hari Jumat dan malam Jumat. Amin ya Allah. Itu kan kepengenannya katanya yang bagusnya kan begitu, gitu kan. Dan kalau orang banyak banget dosa, apakah tetap diampuni dan happy ending Ustadz? Tapi banyak juga orang soleh, soleha meninggal di hari lain. Itu ya bukan di hari Jumat tuh bagaimana? Happy ending juga nggak kira-kira ending gitu juga ya? nggak gitu? Apakah harus hari Jumat juga gitu Pak Ustadz? Iya, bagaimana jawabannya? Silakan dijawab Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Makasih banyak Ivan. Terima kasih banyak Haji Igun di atas pertanyaannya. Guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati au lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan bebaskan dia dari siksa kubur. Happy ending nggak Bu? Mau nggak? Sekarang Rabu, besok Kamis, besok malam berarti besok malam. Lusa berarti hari Jumat. Tapi jangan Jumat besok Ustadz. Jumat kapan? Jumat depan? Jangan juga. Kapan? Terserah deh. Pokoknya penting hari Jumat. Ini Nabi SAW sampaikan demikian. Jadi orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, insya Allah terbebas dari sisa kubur. Artinya happy ending. Nah, bagaimana kalau dia meninggalnya adalah orang yang banyak dosa? Selama bukan dosanya dilakukan saat sebelum dia meninggal, insya Allah masih diampuni. Tapi kalau meninggal hari Jumat, mohon maaf sekali, karena nyolong, karena mencuri, orang sholat Jumatan dia nyuri motor kendaraan, digebukin, meninggal hari Jumat, itu mah enggak dapet. Atau dia berzina hari Jumat, enggak. Tapi sebelum itu dia banyak dosanya, banyak maksiatnya, dia bertobat baru beberapa bulan, 5 bulan, berapa? Enggak ya, bukan. Baru beberapa waktu dia bertobat, lalu Allah cabut nyawanya di hari Jumat, insya Allah tetap dapat husnul khotimah, happy ending. Masya Allah. Lalu bagaimana kalau meninggalnya hari yang lain? Selama dia muslim, ini hanya salah satu tanda happy ending meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Kalau dauhnya Mbah Maimun Zubair, meninggal hari Selasa, katanya ulama. Yang meninggal hari Jumat itu adalah orang soleh atau wali Allah. Meninggal hari Sabtu mungkin wali murid, karena biasanya ngambil rapor tuh hari Sabtu gitu. Enggak ya. Jadi meninggal hari apapun selama dia muslim, selama dia beribadah, beramal soleh, insya Allah husnul khotimah. Maka itu Nabi yang bilang hari Jumat hari spesial, hari dimana happy ending atau husnul khotimah, tapi beliau meninggalnya hari Senin. Ini menunjukkan hari apapun meninggal insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau bisa hari Jumat luar biasa. Gimana caranya meninggal supaya hari Jumat? Pertama, malam itu baca surat Al-Kahfi, siangnya baca surat Al-Kahfi. Lalu kemudian hari Jumat perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Lalu kemudian banyakin sedekah. Dan yang terakhir minta kepada Allah, karena ada waktu mustajab hari Jumat. Kalau tidak pada subuh, pas khotib naik mimbar, atau pada asar. Masya Allah. Kita amalkan. Nah, makasih banyak Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Tadi udah kasih tips-tips tuh sama Ustadz Bani. Doa-doa yang dijabah, Masya Allah. Mudah-mudahan doa kita selalu dikabulkan oleh Allah. Amin. Segala hajat kita dikabulkan sama Allah. Amin. Nah, nanti buat jamaah yang di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tema yang luar biasa. Ya Allah, jadikan hidupku happy ending. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.